Apakah teman-teman senang mencari inspirasi dengan melihat foto-foto yang sudah ada? Kalau iya, apa foto terbaik menurut teman-teman? Dan siapa fotografer yang menjadi inspirasi teman-teman? Apapun jawabannya, itu semua bagus. Bagus dalam arti bahwa teman-teman memang sangat berminat pada dunia fotografi. Namun, ternyata ada foto-foto lain yang sebetulnya perlu kita pelajari. Hai, mempelajari foto-foto yang sudah dibuat oleh para fotografer yang sudah terbukti ya hasil karyanya, itu adalah satu hal yang bagus. Dengan kita mempelajari foto-foto mereka, ya orang-orang yang menjadi inspirasi kita dalam memotret, banyak hal yang bisa kita pelajari. Misalnya kalau secara teknis kita jadi tahu mungkin dalam kondisi seperti ini kira-kira menggunakan ISO berapa, shutter speed-nya berapa, dan juga aperture-nya berapa. Kita jadi tahu hal-hal teknis. Kita bisa belajar dari foto-foto tersebut. Selain itu, kita juga bisa belajar secara non-teknis. Misalnya, kita jadi paham apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana cara kita memotret. Itu semua bisa sangat berpengaruh bagi perjalanan fotografi kita masing-masing. Saya pribadi yakin teman-teman, kita semua, atau saya sendiri, pasti senang mempelajari foto-foto tersebut. Kita juga pasti punya fotografer, ya entah satu atau lebih ya, yang menjadi inspirasi kita, yang karyanya benar-benar kita kagumi. Tapi sebetulnya ada foto-foto lain yang tidak kalah penting untuk kita pelajari. Tidak lain dan tidak bukan adalah foto-foto kita sendiri. Foto-foto yang mungkin pertama kali kita buat, ya, foto-foto yang sudah kita, teman-teman, saya buat dengan semangat, dengan penuh upaya pada waktu itu. Kenapa kita perlu belajar dari foto-foto kita pertama kali atau dulu, foto-foto kita yang dulu? Karena dari situ kita bisa belajar, kita bisa tahu sejauh mana perkembangan kita. Apakah ada hal yang bisa kita tingkatkan? Atau apakah ada hal yang bisa kita pertahankan? Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari foto-foto kita. Waktu dulu kita pertama kali memotret. Tapi mungkin timbul pertanyaan, dulu foto saya tuh jelek-jelek, foto saya nggak ada yang bagus. Emang ada yang bisa saya pelajari dari foto-foto tersebut? Jawabannya ada. Kita tidak perlu menganggap bahwa foto yang jelek itu tidak ada manfaatnya. Justru kita harus anggap kebalikannya. Dari foto yang kita anggap jelek dalam tanda kutip itu, ternyata kita jadi bisa lebih belajar, kita jadi lebih tahu secara spesifik apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita perbaiki. Di situ kita bisa lihat sekali lagi secara spesifik. Misalnya, mungkin waktu saya memotret momen ini atau hal ini settingnya salah. Harusnya kira-kira seperti ini. Atau ketika memotret pemandangan ini ya, atau momen ini harusnya komposisinya seperti ini. Dan juga bisa jadi ketika kita memotret, kita jadi tahu apakah kita sudah menggunakan lensa atau kamera yang tepat untuk minat fotografi tersebut. Jadi, kita tidak perlu malu, kita tidak perlu kecil hati, atau bahkan sampai hilang semangat kalau misalnya foto yang kita ambil itu ternyata hasilnya kurang memuaskan. Atau kata orang, ya jelek gitu ya. Kita tidak perlu seperti itu. Justru jadikan itu sebagai pembelajaran, jadikan sebagai motivasi, jadikan itu sebagai satu langkah pertama agar kita bisa menjadi fotografer yang jauh lebih baik dan kita bisa berkembang lagi. Jadi, sebagai seorang fotografer, apapun minatnya, betul,
kita perlu belajar dari fotografer yang bisa menginspirasi kita, bisa memberikan kita ide untuk karya-karya kita berikutnya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa kita harus belajar dari foto-foto kita sendiri. Bandingkan foto pertama kita waktu memotret dengan karya kita yang terbaru. Dari situ kita akan belajar apa saja yang perlu kita perbaiki, kita tingkatkan, dan apa saja yang perlu kita pertahankan. Jadi, kita tidak perlu menganggap foto yang jelek itu suatu hal yang memalukan, tidak. Justru jadikan itu sebuah pembelajaran, agar kita semua bisa menjadi fotografer yang jauh lebih baik versi diri kita masing-masing. Berbicara tentang foto-foto yang perlu kita pelajari, kita juga pasti harus memiliki pola pikir dalam memotret. Silakan nanti tonton video saya yang ini, ya, saya nanti taruh linknya di situ, supaya kita semua bisa paham kira-kira pola pikir apa yang harus kita miliki. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bisa menginspirasi dalam fotografi. Dadah.